Boiler pure ignition. Boiler pure display. Pastikan semua izin pembersihan boiler terpenuhi. Langkah 3 hingga 7 harus diselesaikan dalam waktu 120 detik yang dibolehkan oleh ignition file timer atau pembersih boiler. Lainnya akan diperlukan. Pengatur waktu 120 detik dimulai segera setelah pembersihan berhasil diselesaikan. Pilih tombol for ignition. Pilih tombol for start. Ini akan memulai timer pembersihan selama 5 menit. Setelah itu pilih tombol reset NFT. Set MFT. Setelah itu lanjut ke main menu scanner and igniter air fans. Mulai satu kipas angin igniter. Tekanan udara igniter harus dinaikkan cukup untuk mengubah indikator dari alarm ke normal sebelum mencoba menyalakan igniter. Setelah itu lanjut ke gas heater control. Buka katup penutup gas. Lanjut lagi ke igniter trip valve control. Buka kontrol katup pemantik. Setelah itu lanjut lagi ke burner row. Salah satu dari tombol start ignitor. Pastikan ke tempat ignitor valve menunjukkan travel, lalu buka. Pastikan sinyal ignitor flame scanner lebih besar dari 50% dan pastikan indikator status ignitor menunjukkan on. Setelah itu masuk ke fuel air ratio. Atur output master bahan bakar sesuai kebutuhan untuk menaikkan suhu boiler ROC atau tingkat perubahan sekitar 50% hingga 70% derajat Celcius. Boiler harus dihangatkan untuk waktu yang lama untuk sebelum peningkatan tekanan uap akan terlihat. Setelah itu masuk ke fuel oil pumps. Verifikasi FO temp in lebih besar dari 43,33 derajat Celcius. Pastikan FO temp out lebih besar dari 87,8
derajat Celcius. Sesuaikan atau verifikasi FO burner press controller set point sekitar 7,6 bar. Ini harus diatur secara otomatis saat bahan bakar minyak dipilih sebagai bahan bakar utama. Verifikasi permisif oke diindikasikan untuk FOPP utama yang akan dimulai. Start satu main FOPP, pastikan arus motor kembali ke kisaran normal setelah memulai lonjakan arus. Pastikan resirkulasi bahan bakar minyak dan katup suplai menunjukkan buka. Pastikan FO temp out mengendap lebih besar dari 87,8 derajat Celcius dan pastikan pengontrol FO burner press menunjukkan min 1,5 bar. Tempatkan FO burner, tekan pengontrol di auto dengan pengontrol di FO burner press di auto. Aliran bahan bakar minyak dapat diatur oleh pengontrol fuel master pada tampilan fuel air ratio. Setelah itu lanjut ke burner row 1. Pilih tombol mulai otomatis oli dan pastikan 4 BNR valve menunjukkan travel lalu buka. Pastikan sinyal flame scanner lebih besar dari 50% dan pastikan indikator status pembakar menunjukkan on. Setelah itu pilih tombol stop ignitor untuk mematikan ignitor pada level ini. Setelah itu lanjut ke fuel oil pumps. Fuel oil pumps. Pastikan output pengontrol FO burner press kira-kira 69% dan mempertahankan minus 7,6 bar pada FO press. Setelah itu lanjut ke fuel air ratio. Sesuaikan aliran bahan bakar minyak dengan master bahan bakar untuk menaikkan tekanan boiler ke 82,8 bar dan tekanan tahan pada titik itu jangan melebihi laju pemanasan 65,6 derajat Celcius per jam. Masuk ke rising boiler pressure. Sebelumnya perhatikan laju pemanasan jangan melebihi 65 Celcius per jam. Boiler ROG per jam. Catatan lanjutannya pemanasan boiler pada kecepatan maksimum atau kurang sampai mencapai kurang 40 atau 45 bar. Mungkin perlu diperhatikan juga BFP akan trip jika level drum meningkat hingga 25 cm atau kapasitas lebih dari 25. Langkah pertama itu masuk ke spray bummer till spread. Adjust nozzle till-nya menjadi kemiringan nozzle ke 0%. Ini akan menurunkan nyala api untuk membantu menaikkan tekanan boiler dan meminimalkan kursi suhu uap yang tinggi. Yang kedua itu masuk ke boiler circulating water pump pada tampilan warna biru.
Saat level drum mulai naik karena peningkatan air boiler, buka continuous blowdown valve hingga 50%. Selanjutnya itu saat level drum terus meningkat, bukalah mass blowdown valve seperlunya untuk mencegah boiler meluap pada level drum yang tinggi. Contohnya tadi yang dibilang 25 eh, kapasitas dari kapasitasnya. Selanjutnya langkah keempat, ketika mass blowdown valve tertutup sepenuhnya dan aliran air umpan harus dipulihkan untuk mempertahankan level drum normal, restart satu pompa umpan boiler jika belum berjalan. Langkah kelima, sesuaikan output pengontrol. Sebelumnya masuk dulu ke EV Master di Blue. Pada EV Master, sesuaikanlah output pengontrol startup FW control valve untuk menaikkan level drum ke level normal, yaitu 0 cm. Dan pastikan setpin pengontrol startup EV control valve-nya menjadi 0 juga. Dan tempatkan pada kondisi auto. Selanjutnya itu atur aliran bahan bakar untuk menaikkan tekanan boiler ke 82 bar dan tekanan tahan pada titik itu jangan melebihi laju pemanasan 65,6 derajat Celcius per jam. Mungkin ini catatan-catatan aja yang perlu diperhatikan selama startup turbin utama. Pertama itu Anda harus mematuhi rekomendasi dan tindakan pencegahan Westinghouse untuk memastikan pengoperasian turbin yang Anda. Tindakan pencegahan ini tercantum di penjelasan saya sebagai berikut. Untuk start pada posisi dingin dilakukan ketika suhu logam permukaan bagian dalam sel turbin tahap pertama atau suhu selama 1 minggu atau lebih. Jika start dingin akan dilakukan, turbin harus diputar ke kecepatan yang dikurangi sampai suhu tahap pertama mencapai 121 derajat Celcius. Untuk jangka waktu yang ditentukan dalam grafik start dan pemuatan, itu ada di dalam modul. Dan untuk start di kondisi panas dilakukan ketika suhu logam permukaan bagian dalam cangkang tahap pertama di atas 121 derajat Celcius. Biasanya dilakukan ketika unit sudah shutdown selama kurang dari 1 hari. Turbin tidak memiliki periode rendam sebelum 3600 rpm. Untuk catatan yang lainnya, jangan sekali-sekali mencoba memutar atau mensinkronkan turbin dan generator jika salah satu katup throttle, buffer mode, preheat stop tidak beroperasi dengan benar. Selama memulai menjalankan dan memastikan bahwa kondisi uap boiler sesuai dengan suhu turbin. Minimalkan perbedaan temperatur antara steam utama dan hot reheat steam. Motoring atau lihat generator harus dihindari. Turbin tidak boleh dioperasikan dengan tekanan buang lebih dari 127 mmHga saat kecepatan 2/3 dari nilai atau lebih tinggi. Setelah melepas unit dari servis, vakum tidak boleh diputus sampai turbin kurang dari 2/3 dari kecepatan terukur atau 2400 rpm. Pengoperasian pada beban rendah yang memerlukan penggunaan semprotan knalpot harus dilakukan seminimal mungkin karena erosi uap air dan ember tahap terakhir. Minimalkan pengoperasian manual semprotan knalpot tersebut.
Selanjutnya itu adalah bagian minyak pelumas. Untuk bantalan turbin dan generator harus lebih besar dari 32 derajat Celcius sebelum melebihi 1000 rpm. Pemanfaatan grafik awal dan pemuatan sangat penting sebelum dan selama turbin startup, operasi normal dan padam. Selanjutnya itu periksalah ekspansi diferensial turbin dan ekspansi sel selama operasi. Periksa getaran turbin secara teratur selama pengoperasian turbin juga. Dan saat turbin trip, segera verifikasi. Hal-hal yang perlu diverifikasi itu adalah katup turbin tutup, output generator menjadi 0, pemutus keluaran generator terbuka, pemutus medan exciter terbuka, dan mulai pompa oleh aux. Jangan menunggu start otomatis. Saat turbin dimatikan, jangan menutup poros turbin jika suhu oli pelumas kurang dari 26 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada catatan dari speed hold range atau rentang tahan kecepatan. Catatannya, jangan menahan kecepatan turbin di bawah 800 rpm selama lebih dari 5 menit. Hindari pengoperasian pada kecepatan kritis turbin. Bagan yang ada di dalam modul menggambarkan rentang kecepatan kritis. Dan kisaran kecepatan redam normal berwarna hijau di bawah garis RPM untuk turbin ini. Dan berikut adalah batas operasional turbin yang bisa saya jelaskan. Pertama itu adalah tekanan uap utama maksimum. Itu sesaatnya senilai 180 bar dan tekanan terus-menerusnya 173,8 bar. Dari maksimum steam temperaturnya kondisi sesaat itu 551 derajat Celcius dan terus-menerus hingga 540,6 derajat Celcius. Suhunya itu terus-menerus bakalan turun. Selanjutnya itu adalah temperatur dari knalpot maksimum atau exhaust temperatur itu sekitar 79 derajat Celcius. Dan getaran bantalan maksimum pastikan juga bantalan 1 dan 2 itu 127 mm dan bantalan 3 sampai 7 sekitar 177,8 mm. Selanjutnya itu pastikan temperatur trust bearing oil maksimum sekitar 73 derajat Celcius dan temperatur trust bearing metal maksimum 87 derajat Celcius. Dan masih banyak lagi yang perlu diperhatikan pada bagian temperaturnya, mulai dari temperatur jumlah bearing dan temperatur differential expansion. Mungkin perbedaan suhu maksimum antara steam utama dan steam reheat itu pada saat beban 100% itu adalah 10 derajat Celcius, pada beban 50% itu ada 23 derajat Celcius, dan beban 0% itu pada suhu 148,9 derajat Celcius. Sedangkan tekanan balik terus-menerus maksimum itu sekitar mutlaknya 127 mm Hg dan pada saat kondisi vakum itu sekitar minus 635 mm Hg. Catatan terakhirnya, unit beban maksimum dengan pemanas air umpan tidak akan berfungsi jikalau semua pemanas tidak berfungsi dimulai dengan pemanas tinggi. Itu kisaran 50% dari totalnya. Pemanas tekanan tertinggi dalam layanan dengan pemanas tekanan rendah yang berdekatan tidak akan berfungsi juga. Mungkin itu aja catatannya. Selanjutnya kita bakal masuk ke bab final preparation for rolling the turbine atau persiapan akhir untuk memutar turbin atau generatornya. Pertama, periksa turbin di tempat. Pastikan bahwa tekanan uap utama sekitar 57 bar dengan setidaknya 37 derajat Celcius superheatnya. Periksa saluran oli bantalan untuk aliran dan temperatur yang tepat. Pastikan bahwa semua pintu akses ke sel turbin ditutup. Dan verifikasi bahwa peralatan sistem pendukung turbin beroperasi dengan benar.
dengan memverifikasi bahwa aliran, tekanan, dan suhu dan levelnya normal. Pastikan bahwa tekanan segel uap turbin normal dan knalpot siap untuk digunakan dalam temperatur knalpotnya tetap. Pastikan bahwa pendingin oli pelumas turbin berfungsi dan suhu oli pelumas turbin di atas 43 derajat Celcius. Periksalah instrumentasi pengawasan turbin untuk data yang tidak benar dan usahakan catat semuanya. Oke, itu. Turbin cold atau warm start. Yang pertama, buka circulating H2O cooling tower purple. Atur semua kipas atau fan cooling tower pada kecepatan rendah. Selanjutnya, kita buka generator seal oil system. Start the AC SO backup pump. Start. Selanjutnya buka turbin EHC valve panel. Pilih tombol pengunci dan tahan sampai tombol berubah jadi merah, dari merah menjadi abu-abu. Catatan, ini membutuhkan sekitar 1 sampai 1,5 menit. Tekan tombol clutch ini sampai semua trip turbin dan RP-nya naik saja di 100%. Selanjutnya, hentikan AC SO backup pump. Hentikan, stop. AC backup pump lalu jadikan auto. Pastikan semua kontrol level normal dan pemanas darurat LP di auto. Selanjutnya, pastikan kontrol level normal dan darurat pemanas HP dalam auto. Buka FWH EXT bypass control group. Pastikan semua katup pembuangan traksi terbuka. Buka pemanas LP 234, deaerator 12 TH, STG dan DAN glycol heater extraction move. Semua buka. Selanjutnya tutup dan verifikasi tutup HP HTR 6 dan 7 extraction move. Selanjutnya buka turbin EHC hard panel. Pilih valve post limit disk sampai berubah menjadi merah.
Pilih tombol valve post limit disk, pencet sampai berwarna merah. Lalu tekan di keyboard 120 lalu enter. Sampai di display demand berubah. Selanjutnya tekan atau pilih hasil RPM sampai berwarna merah. Lalu tekan pada tombol keyboard, pilih 120, 180 atau 360. Pastikan, lalu enter dan pastikan jendela tampilan menunjukkan nilai yang diinginkan. Selanjutnya, pencet tekan ref sampai berwarna merah. Masukkan nominal atau titik. Tekan tombol ref sampai berwarna merah. Lalu masukkan nominal atau titik tahan kecepatan awal, yaitu 2250 rpm. Lalu tekan tombol enter di kanan bawah untuk menyimpan nilai titik tahan kecepatan awal. Catatan, permintaan referensi akan menunjukkan nomor yang Anda masukkan. Jika salah, ulangi langkah 9 sampai 11 untuk menetapkan nilai yang tepat. Pastikan jendela permintaan reference menunjukkan 2250. Perhatian saat meningkatkan kecepatan turbin, pantau dengan cermat getaran bantalan pada tampilan instrumen pengawas turbin. Saat mendekati rentang kecepatan kritis dan getaran mulai meningkat, naikkan asel. Selanjutnya, tekan go dan turbin akan berputar pada kecepatan 2250 rpm. Selanjutnya kita ke turbin EHC valve panel. Pantau posisi katup throttle atau TV dan governor valve atau GV. Untuk pastikan GV berjalan hingga 100%, sementara TV untuk mengontrol kecepatan turbin. GV di sini, GV di sini. Pantau kecepatannya sampai berapa persen. Selanjutnya, pastikan berhenti atau matikan motor tuning gear. Dan pastikan motor tuning gear di auto. Catatannya, temperatur oil pelumas turbin harus di atas 45 derajat Celcius sebelum melebihi 1000 rpm. Ketika kecepatan turbin melebihi 800 rpm, stop dan pastikan pompa pengangkat bantalan turbin berhenti. Pindahkan pompa pengangkat bantalan turbin menjadi auto. Pantau getaran dan suhu bantalan. Lalu sekarang kita lagi buka turbin supervisory instrument.
Pantau getaran dan suhu bantalan. Pantau suhu dan bantalannya. Lalu kita cabut termoprobe. Kita cabut termoprobe-nya. Catatan, untuk start turbin dingin, waktu tahan pemanasan tidak dimulai hingga suhu cincin dan IP lebih dari 260 derajat Celcius. Start turbin yang hangat tidak memerlukan periode penahanan pemanasan. Selanjutnya, buka turbin metal temperatur. Jika start turbin dingin, saat kecepatan turbin 2250 rpm dan IP suhu logam cincin pisau lebih dari 260 derajat Celcius, mulai hitung mundur waktu penahanan seperti yang dipersyaratkan oleh instruksi mulai dan memuat. Selanjutnya, pilih tombol red hingga berubah jadi merah. Lalu kita tekan di keyboard 3450 rpm. Lalu enter sampai reference demand-nya berubah. Lalu tekan go untuk memulai putaran turbin melaju ke 3450 rpm. Selanjutnya, pantau getaran dan suhu bantalan. Selanjutnya, ketika waktu penahanan 3500 rpm selesai, pilih tombol transfer gauge, tombol untuk mentransfer kontrol turbin ke katup pengatur. Semua GPS dan TPS akan bergerak secara bersamaan. Pastikan posisi GP menurun dari 100%. Ini akan menempatkan katup pengatur dalam mengontrol kecepatan turbin. Transfer. Pastikan posisi TP meningkat menuju 100%. Ini membawa TP ke posisi terbuka penuh. Pastikan kecepatan turbin dipertahankan dekat referensi demand. Beberapa transien kecepatan kecil diharapkan selama transfer ini. Selanjutnya kita buka lagi turbin EHC hard panel. Selanjutnya buka turbin EHC hard panel. Pilih tombol ref, pasti sampai berubah menjadi merah. Lalu tekan di keyboard 3600 rpm. Lalu tekan enter. Sampai referensi demand-nya berubah jadi 3600 rpm. Lalu tekan
go untuk memutar turbin sampai ke 3.600 rpm. Pastikan kecepatan turbin di 3.600 rpm. Lalu buka sistem eksitasi generator. Turbin EHC hard panel. Pilih tombol rem sampai berubah menjadi merah, lalu tekan di keyboard menunjukkan ke 3.600 rpm. Lalu enter untuk mengubah referensi demand. Lalu tekan go untuk memutar turbin. Lalu pastikan kecepatan turbin di 3.600 rpm. Selanjutnya kita buka generator excitation system. Tutup exciter file breaker. Pastikan tegangan terminal generator meningkat menjadi 15.900 volt. Lalu tekan INC pada excitation control base adjuster hingga referensi tegangan masuk pembangkit cocok dengan referensi tegangan yang berjalan pada sistem. Tombol INC dapat ditekan untuk terus menaikkan voltage pada sekitar 112 volt. Tingkat referensi perubahan akan melambat dan memungkinkan untuk percocokan lebih tepat. Kan IEC pada di sini untuk meningkatkan transfer voltage meter. Sesuaikan excitation control voltage adjuster sampai transfer voltage meter berada pada atau mendekati 0. Di sini ya. Pilih tombol tekan regulator kontrol saklar otomatis. Saat ditekan tombol akan berubah menjadi abu-abu. Ini menempatkan pengatur tegangan AC di auto. Lalu pilih tombol on untuk lingkup sinkronisasi untuk unit 17 BKR 34521. Tekan on di sini sampai indikator berubah menjadi on. Jika perlu, sesuaikan kecepatan turbin menggunakan tombol rep, selection, dan keyboard. Untuk sinkronisasi putaran secara perlahan ke arah cepat searah jarum jam. Perhatian, kontrol turbin akan secara otomatis membuat generator beban minimum sekitar 25 MW. Pantau perubahan ini untuk memastikan generator tidak trip dengan daya mundur setelah pemutusan generator pertama ditutup dan beban unit meningkat. Memutuskan kedua dapat ditutup atas kebijakan operator. Selanjutnya generator sinkron panel.
Kira-kira 4 derajat sebelum titik mati atas, pilih tombol tekan gain WKR close. Ya, sebelah sini. Pastikan bahwa tutup gain breaker berubah menjadi merah. Pastikan bahwa simbol pemutus generator menunjukkan tertutup. Pastikan bahwa gain megawatt meningkat menjadi sekitar 25 megawatt di bagian bawah layar. Sini. Selanjutnya ke aux bus transfer. Pilih tombol tekan edge bus aux transfer switch gain bus untuk memindahkan beban bantu dari transformator cadangan ke auxiliary. Pastikan indikator status pemutus bergeser di cadangan auxiliaries. Sini. Selanjutnya tekan tombol west bus aux transfer switch gain bus. Di sini. Pastikan indikator status pemutus bergeser dari cadangan ke auxiliaries. Terima kasih.